Halo RPRS, apa kabar teman-teman? Kali ini saya mau sharing mengenai sifat kepribadian dari Presiden tercinta kita Republik Indonesia, Joko Widodo atau dipanggil Jokowi. Semua orang telah mengenal kan, karena Presiden kita yang sah, yang sangat saya hormati, saya saya kagumi juga. Jadi yang saya mau share adalah sifat kepribadian beliau dari sudut pandang saya dengan rasi bintang sama, dengan sifat sama, ya ini Gemini. Kan bintang tuh ada macam-macam kan, saya nggak tahu ya, ini secara psikologi aja yang saya alami dari semasa hidup saya itu, sepanjang hidup saya itu, ya sifat Gemini itu demikian. Gemini, bintang kan banyak, ada Capricorn, ada Libra. Saya bintang-bintang lain saya nggak paham deh, saya nggak khusus pelajaran gituan, cuman yang saya tahu sifat saya itu seperti apa, karakter Gemini itu secara umum itu apa. Saya pun nggak tahu sifat dari, kan selain bintang ada itu ya, namanya sio ya, sio, ada anjing, ada apa. Nah itu saya nggak ngerti. Yang saya tahu misalnya Gemininya aja, itu biasanya di bulan Juni, bulan Mei akhir, terus sampai Juni tanggal sekian gitu. Nanti Juni sekian juga kayaknya ada ganti lagi ke apa gitu kan. Udah lah, saya nggak, pokoknya yang saya ketahui, kalau saya tidak ada kekeliruan, Presiden Joko Widodo itu kan Gemini juga. Jadi kalau Gemini, kalau saya bisa lihat dari saya itu, kacamata saya, Gemini itu baik. Ya semua orang juga punya sifat baik. Jadi semua orang punya sifat baik sama buruk. Oke, kalau kalau yang bisa saya lihat mengenai Gemini, Gemini itu sifatnya baik, tapi terlepas dari karakter tiap-tiap orang itu, yang dari pendidikan, dari kebiasaan, dari apa yang telah dilakukan, dari keluarga, dari lingkungan, itu semua berpengaruh. Tapi yang saya ketahui Gemini itu baik. Gemini itu memang wajahnya ada dua. Dia di satu sisi bisa bilang A, di sisi lain bisa bilang B, di sisi lain lagi bisa bilang C, di sisi lain lagi bisa bilang D. Nah, yang saya itu juga dahulu memilih Presiden Joko Widodo karena saya kagum dengan kesederhanaan, kebaikan hati, santun dalam berbicara, sabar itu kuncinya, sabar. Seorang yang sabar, tidak langsung menyerang frontal tapi berpikir dulu, dan tidak mengada-ngada. Apa yang benar dikatakan benar, apa yang salah katakan salah, tapi secara takaran ukuran. Jadi kalau misalkan dihina orang, misalnya mau dijatuhin orang, dijelekin orang, seorang Gemini itu yang saya lihat, dia bisa bereaksinya itu macam-macam. Bisa langsung, bisa dianalisa dulu. Jadi dia, Gemini itu nggak bakal mau bertindak sembarangan seharusnya. Tetapi kalau kepepet, dia akan mencari jalan pintas secepat-cepatnya kalau kepepet. Tapi kembali lagi kepada pengalaman, kebiasaan tadi yang saya cerita di awal. Dan gini, dengan berhubungan dengan situasi politik di negara Indonesia akhir-akhir ini, sekarang di bulan November 2023, tensi kan menaik, tapi saya ngelihat biasa aja. Mungkin belum masuk masa kampanye ya, di November masih, ini sekarang tanggal 14 November 2023, mungkin belum masuk masa kampanye, tapi masih persiapan. Dan perangnya itu dari peran dari seorang Jokowi. Iya begini ya, ini masih masa persiapan. Tapi kalau saya lihat kan ada, misalkan ada kisruh nih, oh katanya ketua MK lagi diganti,
karena ada melanggar apalah ya. Dari kacamata presiden mengatakan itu wilayah yudikatif. Ya benar dong. Jadi nggak akan berbicara banyak. Kemudian katanya, oh, Presiden Jokowi melakukan politik dinasti. Ya, memang semuanya ada dinastinya. Mau dari Megawati, mau dari itu kan ada tuh misalnya Puan Maharani menjadi ketua DPR, misalnya begitu kan. Terus siapa tuh dari Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, anaknya Agus Harimurti Yudhoyono kan ini apa, ada dinasti itu di dalam bidang politik kan, anaknya sebagai misalnya ketua umum, aja macam-macam. Kemudian dari ya dinasti yang lain ya macam-macam lah. Dulu Golkar ada Presiden Soeharto, anaknya kan juga anaknya, ya pokoknya ada semuanya. Ya mau nggak mau kita bukan di politik pun kita punya perusahaan atau kita punya keluarga gitu kan, kita mau anak kita berhasil sukses, syukur-syukur. Kalau ayahnya dokter, anaknya juga diharapkan menjadi dokter, tapi kan nggak semua. Jadi kembali lagi ke keinginan dari keluarga, keinginan dari anak-anak, keinginan dari siapa di dalam keluarga itu untuk menjadi apapun. Nah sekarang terlepas dari orang ngomong berbicara macam-macam, kemudian anak dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, telah mencalonkan diri dan diputuskan secara sah menjadi calon presiden dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024. Kalau menurut saya nggak ada yang salah. Itu kan yang dilanggar apa? Kan itu tadinya soal umur. Kemudian MK mau terlepas dari menjadi keluarga presiden, itu tetap diri sendiri dan apa yang dilanggar gitu kan. Ini soal etik, katanya kode etik. Ya menurut saya itu kan, ini kan diambil keputusan itu secara bersama-sama hakim, bukan dari satu hakim aja. Jadi kalau mau misalkan bisa salah menyalahkan, itu kan gak baik sebetulnya salah menyalahkan. Ya semua hakim berarti yang terlibat pengambilan keputusan, yang memutuskan itu lolos ya bisa dibilang salah dong. Itu kan tapi gak fair kayak gitu. Jadi menurut saya kalau dibilang melanggar etik enggak juga ya. Tapi kalau misalnya harusnya sebagai misalnya ketua MK saat itu Anwar Usman ya, tapi harus memutuskan kasusnya ini keponakannya gitu, apa harus ini nggak terlibat dulu. Nah itu kan ini balik lagi ke kita ini harus bisa ambil keputusan A B C D gitu. Ya mungkin saja saat menurut saat itu emang saya nggak ada apa gitu, nggak ada mau mempengaruhi apapun, cuma ini dari publik menilai lagi. Ya seharusnya biar apalagi banyak diprotes, harusnya mengundurkan diri, apa nggak terlibat dahulu ya. Ini juga sebenarnya anggaplah ya ada etik gitu ya. Tapi menurut saya sih ya, orang nilai memang ini karena menyangkut keputusan besar, sebenarnya nggak terlibat. Ya udah apa yang telah terjadi. Tapi kan ini keputusan kolegial hakim-hakim gitu kan. Juga katanya telah diputuskan dicopot dari ketua MK, ketua Mahkamah Konstitusi. Ya udah, sebetulnya udah dong. Sebetulnya sekarang kalau mau, menurut saya kalau saling salah menyalahkan, semua orang kan punya kesalahan. Tergantung memang ada bobot kesalahannya. Cuman sudahlah, ini kalau benar kalau Presiden Jokowi katakan ada drama politik, ya sebenarnya nggak bisa begitulah. Di waktu Presiden Jokowi menjabat, menteri-menteri kan dari partai ada kepentingan juga waktu itu. Ya maksudnya dari partai mau dimasukkan ke menteri A, B, C gitu kan. Nggak ada yang protes. Ini cuman karena anak presiden, ini tadinya dari grup PDI Perjuangan, kemudian kok menjadi
mendukung pasangan calon lain dari beda partai kayak gitu. Itu kan yang sebetulnya diramekan. Kalau kalau nggak ada protes, kalau satu kubu partai juga dan sesuai keputusan partai kan nggak bakal ribut, sebetulnya nggak bakal diributin. Nih orang protes karena merasa tidak puas, merasa kok merasa mungkin tersalimi kayak gitu. Tapi sebetulnya fair-fair aja, berjuang aja kayak gitu kan. Memang sudah jalannya, misalnya kita melihat ada orang kaya naik mobil mewah, ya kita belum bisa ke arah sana. Ya kita kan sebenarnya nggak boleh mengiri, nggak boleh iri hati, dengki itu namanya. Dan belum tentu yang iri itu sebetulnya bukan orang tidak punya, dia juga punya. Ini kok misalnya PDI Perjuangan kan punya kekuatan berapa di parlemen 20% ya kalau saya nggak keliru. Misalnya 20% kalau saya nggak salah, itu kan sebenarnya hal yang perlu disyukuri. Presiden Joko Widodo tidak punya kendaraan partai, apa dia harus mengiri, apa dia harus iri hati, dengki? Enggak juga toh. Misalnya dia diledek-ledek waktu jadi presiden, apakah dia langsung harus murka apa gimana? Itu enggak terlihat begitu kan. Tapi kalau misalnya orang punya kehendak bebas, ini di alam demokrasi nggak boleh memaksakan oh kamu harus selalu di partai itu. Demikian juga di dunia kerja, di dunia usaha, di kehidupan ini kita kan punya kehendak bebas, nggak ada yang dirantai, nggak ada yang dipasung, di penjara tanpa alasan jelas, tanpa oh hidup kamu harus jadi kacung terus loh kayak gitu, hidup kamu harus di bawah terus loh, kan nggak fair seperti itu yang jadi masalah juga. Jadi ini semua keseimbangan, dan ini sebenarnya kalau orang mengatakan orang salah atau benar itu dari sudut pandang siapa. Kalau dari sudut pandang A melihat itu salah, kamu salah. Dari B nggak terlalu salah sih, nggak ada salahnya menurut dia gitu. Oke ya, itu dari hal lain. Sekarang dari sifat kepribadian Joko Widodo lain apa yang bisa saya lihat? Seorang cerdas, seorang pintar, dia benar nggak bakal ngeluapin segala sesuatu langsung, semua diolah karena ini lah balik lagi didikan, kepribadian, sifat, pengalaman hidup. Sekaligus memang ada dari pengaruh bintang Gemini ini yang cerdik. Dia itu usaha cerdik. Jadi dia mau kalah, dia mau menang, dia usaha cerdik. Dia mau usaha tenang, berani gitu. Dan dia kan usahanya segala jalan berhasil ya, mebel. Jadi ini pengalaman lebih tinggi dong. Kemudian usia juga matang kan, punya keluarga yang indah kayak gitu. Jadi kalau menurut saya apakah Presiden Joko Widodo seorang baik atau tidak? Menurut saya tetap baik. Kalau tidak baik tidak akan dipilih di pemilu 2 periode, selama 2 periode 2019 berapa? 2019, 2024, 2014, 2019 sebelumnya kan. Itu teman-teman. Jadi menurut saya ya nggak ada yang salah dengan Presiden Joko Widodo. Semua orang punya hak untuk melakukan manuver atau tindakan apapun kayak gitu, dan tergantung dari sudut pandang siapa, dan kepribadian orang itu bisa berubah. Gemini bisa berubah cepat ya, sifat orang lain juga bisa berubah cepat dong, tapi itu kan hak setiap orang, tergantung melanggar hukum atau tidak. Kalau melanggar hukum sesuai omongan orang-orang memang laporkan saja, proses saja kayak gitu. Tergantung apa yang tindakan apapun yang dilakukan, jika salah ya tetap salah. Tapi kalau benar ya nggak boleh dibilang salah. Tapi kalau mau cari-cari kesalahan bisa-bisa saja. Tapi semua orang nggak ada yang bersalah. Menurut saya begitu, semua orang punya kesalahan. Cuman itu mau ditonjolkan atau tidak, mau dikerjain atau tidak. Seperti itu teman-teman yang saya mau share. Jadi itu aja yang saya mau share dahulu mengenai sifat kepribadian Presiden Joko Widodo dari pemilik bintangnya sama Gemini gitu ya. Lain-lain mungkin kalau ada yang mau tanya atau share boleh teman-teman. Semoga bermanfaat. Mungkin itu dulu, kalau ada tambahan nanti saya akan tambahkan.
Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.